Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masih berbicara mengenai, saya akan tetap masih berbicara mengenai yang namanya My Breakthrough Series, ya. Tunggu, ini tiba-tiba bisa hang, kenapa ini? Kita sangat tergantung pada gadget. Dan saya kemarin baru saja menginterview seorang, bukan interview lah, ada bincang-bincang dengan seorang jenderal Komjen bintang 3 ya saudara, Pak Dharma yang masih aktif. Ternyata luar biasa sekali pembahasan mengenai gadget ya saudara, bisa ikuti nanti di hari Kamis tentunya di podcast ini. Nah saudara, saya akan lanjutkan saudara bahwa saya ingin menyampaikan satu pesan mengenai My Breakthrough Series dan tema hari ini adalah Simple Breakthrough. Simple Breakthrough. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita mau menantikan terobosan besar. Sebenarnya Tuhan itu mau saudara mengalami breakthrough yang simple. Hal-hal yang simple kadang-kadang terlewatkan dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi, pernahkah Anda melakukan hal yang sederhana sekali? Pernah enggak? Anda melakukan yang sederhana sekali, tapi menyebabkan hasil yang mengejutkan. Pernah? Anda pernah? Lakukan yang sederhana sebenarnya, tapi hasilnya wow, gitu. Dahsyat ya, gitu. Contoh, kalau Anda yang hari-hari ini di rumah terus kan suka masak tuh, ya. Tiba-tiba Anda berani mencoba satu bumbu yang belum pernah Anda coba di masakan yang pada umumnya Anda masak. Ketika Anda pakai bumbu itu, Anda rasa wow. Saudara, itu sesuatu yang sederhana, tapi membuat hasil makananmu berbeda. Flavor misalnya ya, rasa. Saudara, sesuatu yang biasa Anda lakukan selama ini tiba-tiba Anda cuma tambahin flavor sedikit saja, rasanya berubah. Lalu orang bilang kok enak banget, kayak ini kayak di restoran, kayak di bintang 5 dan sebagainya. Saudara mau tahu itu karena apa? Faktor sederhana. Layout, tata ruang saudara, yang sebenarnya semrawut, yang sebenarnya bisa menimbulkan pekerjaan menjadi banyak kekacauan, hanya perubahan sedikit saja bisa mengalami hasil yang mengejutkan. Demikian pula dengan pencahayaan saudara. Saudara tahukah saudara kalau Anda belanja di sebuah supermarket, pencahayaan yang redup sama pencahayaan yang terang pasti beda, membuat Anda akan melihatnya. Betul nggak saudara? Ya kan? Saudara, demikian pula kadang-kadang hanya rotasi personel, tempat yang tadinya dia di bagian back office, sekarang di depan atau di depan di belakang. Ternyata orang ini nggak tepat di back office, lebih tepat di depan. Begitu di depan sesuatu terjadi. Saudara, artinya apa? Hal sederhana seringkali justru menghasilkan breakthrough yang kita tidak pernah pikirkan saudara. Saudara nangkep maksud saya? Itu sebabnya nasihat-nasihat sederhana jangan dianggap enteng saudara. Karena kita berpikir bahwa itu terlalu enteng, terlalu alah gitu. Nasihat-nasihat sederhana kadang-kadang saudara membuat Anda ngalamin breakthrough. Saya tidak tahu berapa banyak Anda minggu lalu mendengarkan podcast dari Ibu Nani. Siapa yang ikutin kemarin? Coba yang ikutin angkat tangan. Oke, yang gak ikutin saya dorong Anda untuk ikutin. Kenapa saudara? Karena dia cuma hanya menerima nasihat sederhana. Dia bukan orang yang jual masker, gitu kan? Anda tahu kan kemarin yang Anda dengar? Tapi disuruh jual masker, masker apaan? Tetapi ternyata ketika dia jual masker, waktu itu sesuatu yang luar biasa terjadi sampai hari ini. Kenapa bisa begitu? Just a simple advice. Kita nggak butuh saudara yang ruwet-ruwet. Sederhana saudara. Hal yang sama ketika saya ingat waktu saya dulu batuk terus, kalau dulu waktu batuk kayak saya dulu ya nggak sembuh-sembuh, kalau sekarang pasti dibilang COVID saya. Pasti saya dibilang COVID. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya datang ke dokter itu, saudara ngantri, dokter itu nggak periksa saya gimana, dia cuma bilang gini, coba kamu batuk. Dari nggak mau batuk jadi kebatuk saudara, karena ketawa juga caranya dia meriksa saya begitu. Udah pegang stetoskopnya juga cepet banget, gitu. Udah selesai, dia kasih obat. Sederhana sekali. Dia bilang gini, kamu ini yang mana antibiotik dok? Nggak ada antibiotik, ini mah kamu alergi, gitu aja. Tahu hanya dengan saya batuk tuh. Kalau dia masih hidup, sekarang dokternya sudah meninggal. Kalau dia masih hidup, dia bisa sembuhin saudara dan itu bukan COVID. Kemungkinan besar itu bukan COVID. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengar baik-baik saudara, ketika itu saya hanya melihat so simple, yes. Ada satu cerita yang menarik, saudara, seorang hamba Tuhan di daerah Tangerang, dia punya pelayanan saudara crowded,
nggak pernah bertumbuh, khususnya di bagian sekolah minggu. Itu biasa-biasa saudara, bahkan kayaknya gitu-gitu aja. Tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan datang ke tempat dia cuma duduk, dia cuma liatin bagaimana flow traffic dari anak-anak dan orang tua yang ada di situ. Walaupun tempatnya gede, dia cuma bilang sama pastornya, "Pastor, coba ini usulan saya, kalau menurut saya nggak bisa gini, kalau begini jadi orang segen males nih ke sini. Coba pergi buat begini. Oh gitu ya, sederhana advice-nya. Begitu dilakukan sederhana advice-nya, pelayanannya, sekolah minggunya, boom. Breakthrough terjadi. As a simple as that, saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, bukankah saudara bujang Saul pernah berkata kepada Saul, ngapain kita pulang? Ayo kita lakukan sesuatu, cari sesuatu seorang pelihat. Just simple advice. Hanya advice yang kecil saja dari bujangnya Saul, maka Saul menemukan posisinya jadi raja. Yes or not? As breakthrough terjadi hanya karena usulan dari seorang bujang. Bukan sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat. Harus doa puasa 30 hari, 30 malam tanpa makan, tanpa minum. Bukan berarti saya nggak menyetujui itu. Bukan. Kadang-kadang yang sederhana terjadi. Halo? Bisa katakan amin saudara? Bukankah Naaman juga begitu? Hanya karena nasihat dari pegawai-pegawainya yang berkata, bukankah kalau Nabi itu suruh kamu yang susah-susah, kamu lakukan juga. Ini cuma nyumplung di sungai, udah selesai. Kenapa sih susahnya? That is just advice. Padahal Nabi kasih tahu, udah begitu rupa, saudara dia nggak mau ikutin. Tapi advice yang sederhana dari seorang yang dekat dengan dia, pegawainya. Kadang-kadang orang dekat Anda bukan seorang pendeta besar, pendekat Anda yang hanya menadvise saudara, kalau Anda mau dengar sesuatu terjadi, ledakan terjadi dalam hidup saudara. Bisa katakan amin saudara? Saya melihat banyak terobosan bisa terjadi hanya dalam kesederhanaan sehari-hari saudara. It's because of your simplicity in your daily life. Dari kehidupanmu sehari-hari yang sederhana, asal Anda lakukan konsisten, Anda lakukan terus-menerus bersama dengan Tuhan, breakthrough terjadi. Kadang-kadang kesembuhan pun demikian, tidak terjadi harus dengan masuk di rumah sakit dan sebagainya. Just Anda lakukan stretching tiap hari, berapa menit tiap hari, tiba-tiba saudara, otot-otot Anda di belakang yang kaku bisa sembuh dengan sendirinya. Just as simple things you do it. Halo? Betul apa enggak? Setuju saudara? Coba bilang sederhana. Coba bilang begini, terobosan itu sederhana. Haleluya, enggak usah ruwet-ruwet saudara. Kadang-kadang ketika Anda bilang breakthrough, wow pikiran kita itu laut kosong terbelah dan sebagainya. Which is enggak salah juga saudara. Otot saudara juga tidak terbentuk besar sekaligus. Itu harus berulang-ulang, latihan tiap hari, terus lakukan. Maka otot saudara menjadi besar, betul enggak? Saya mendapati saudara yang namanya breakthrough bisa terjadi, seringkali terjadi hanya secara sederhana. Kalau, coba bilang kalau. Kalau apa? Kalau Anda lakukannya setia, konsisten, sungguh-sungguh, penuh sukacita, nggak mendumel gitu. Anda lakukan itu aja, saya percaya hanya tinggal tunggu waktu Tuhan. God will open the doors, sesuatu akan terjadi, breakthrough akan terjadi dalam hidup saudara. Mari kita buka firman Tuhan dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10 saudara. Nah, Lukas 16 ayat yang ke-10 firman Tuhan bilang begini. Yang sudah dapat boleh katakan amin? Oke, ditayangkan ya, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Setia dalam perkara-perkara kecil. Setia dalam perkara-perkara kecil. Saya ulangi, setia dalam perkara-perkara kecil. Bukan setia dalam perkara besar. Setia dalam apa? Perkara-perkara kecil. Small things matters. Saudara yang dikasih Tuhan setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. So jangan pernah minta yang besar sama Tuhan, mujizat yang besar, breakthrough yang besar, kalau yang kecil aja Anda nggak setia. Betul? Oke, kita lihat Matius 25 ayat 21. Saudara, ini cerita tentang orang yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, dan 5 talenta. Yang 2 talenta datang kepada Tuhan, yang 5 talenta datang, yang 2 talenta datang, dan Tuhan bilang begini. Maka kata tuannya kepadanya, yang 5 bilang ini jadi 10 Tuhan, 2 bilang ini jadi 4 Tuhan, kira-kira gitu. Kata-katanya Tuhan sama 2 orang ini. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik, dan setia. Saya berhenti sebentar, sedikit aja saya mau tambahin saudara. Tuhan gak pernah bilang begini, hambaku yang baik dan sukses. I'm telling you, Tuhan tidak bilang bahwa hambaku yang baik dan sukses, tapi hambaku yang baik dan apa? Faithful. Saudara, kesetiaanmu itu menentukan saudara.
Ya, saudara dengar baik-baik sebab dia bilang gini, engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bapak ibu saudara yang dikasihi, saya hanya mau ingatkan saudara, setialah dalam soal-soal yang kecil dalam hidup saudara. Kadang-kadang kita sudah selalu berkata terlalu kecil buat saya maunya gede. Hari-hari ini berapa banyak orang berpikir saya maunya besar, saya maunya sesuatu yang gede. Karena saya nggak mau memulai dengan yang kecil. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang entrepreneur sejati adalah mereka harus berpikir besar, memulai sekarang dari yang kecil. It's a real entrepreneur. Dia selalu harus berpikir besar, tapi memulainya sekarang dari yang kecil. Halo, ada amin saudara? Saya percaya Anda tidak lahir tiba-tiba besar seperti saudara seperti ini. Betul nggak? Setuju ya saudara ya? Oleh karena itu saudara, belajarlah untuk setia dalam perkara kecil. Apa sih artinya Anda lakukan setia? Anda jangan berpikir Anda yang bikin breakthrough, Tuhan yang bikin saudara breakthrough. Tapi Tuhan mau saudara melakukan apa yang menjadi bagian saudara, yaitu apa? Kesederhanaan tiap hari lakukan. Jangan saudara pikir orang lain mau melakukan yang besar, saya mau melakukan yang besar. Seperti mereka. Mereka sudah sampai di posisi itu. Tapi sebelumnya mereka ada di posisi saudara. Ada amin? Mulai dari yang kecil-kecil. Setia. Termasuk ngatur kursi kalau Anda melayani sebagai volunteers. Ini nggak kelas buat saya. Justru di situ saudara ada latihannya. Katakan amin. Saudara tahu nggak saudara ketika Anda membereskan kursi Tuhan bisa memberikan ilustrasi tentang kursi buat saudara. Anda tidak pernah tahu karena ada banyak saudara pelayanan saya dimulai dari hal yang kecil Tuhan memberikan saya ilustrasi dan di situ bisa membuat pikiran saya breakthrough di situ. Slide berikutnya saudara, saya tidak tahu ini siapa yang kasih quotation ini, saya pernah mendapat quotation ini, maka saya nggak tahu karena sumbernya dari mana, saya nggak akan bilang dari saya. No, never claim satu statement yang bukan dari Anda sendiri. Ya, di sana dikatakan rahasia masa depan Anda terletak pada apa yang biasa Anda kerjakan setiap hari. Coba bilang biasa. Sekali lagi biasa. Saudara, masa depan saya terletak bukan pada hal-hal yang dahsyat tapi yang biasa Anda lakukan tiap hari. Anda tiap hari ngapain yang biasa lakukan? Itu akan menentukan masa depan Anda. Kalau tiap hari kerjanya drakor, nggak ada yang lain, saudara. Apa yang terjadi? Anda bisa tahu kok masa depanmu akan seperti apa. Kalau Anda tiap hari kerjanya tidur, Anda sudah tahu kok masa depan Anda seperti apa. Kalau Anda tiap hari Anda melakukan sesuatu yang berfungsi dan berguna, ada nilainya, Anda akan lihat ke depan hidupmu seperti apa. Bisa katakan amin? Siapa yang mengerti apa yang saya maksud? So, what is your future? Your future terletak dari kebiasaanmu hari ini. What do you think? Kata biasa Anda harus simpan di otakmu, karena sebentar saya akan bicara sama saudara banyak tentang hal-hal yang biasa. Amin. Sementara saya menyiapkan khotbah ini beberapa hari yang lalu, saudara, dalam artian Tuhan sudah taruh di hati saya, cuman saya lebih mengintensifkan. Tiba-tiba ada satu tokoh yang muncul di pikiran saya. Tuhan bilang, baca cerita ini, saya sudah pernah baca, sudah dikhotbahkan beberapa seri di tempat ini oleh Fred Dixon, oleh istri saya, dan hari ini saya lanjutkan dengan saya. Yaitu apa? Kisah tentang Ruth. Kisah tentang Ruth. Nah, Bapak Ibu Saudara, Ruth ini luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena dia hanya melakukan a simple things, daily life yang dia lakukan. Breakthrough terjadi, membuat dia mengalami bertemu dengan seorang yang bernama Boaz. Dia hanya lakukan apa? Daily routine job, tiap hari kerjain. Yang begitu membosankan tiap hari. But she is faithful, dia setia dalam perkara-perkara yang kecil. Anda akan melihat nanti apa yang menjadi karakteristik seorang namanya Ruth. Sampai dia bisa ngalamin breakthrough because of simplicity. Anda siap? Kalau Anda sudah mendengarkan cerita tentang yang disampaikan oleh Fred Dixon, disampaikan oleh istri saya, Pastor Rosalyn, dan dengan saya hari ini, saya berharap Anda bisa mengerti kitab Ruth secara utuh. Mari kita lihat saudara, ayat ini agak panjang, tapi nggak apa-apa kita baca ayatnya agak panjang, tapi nanti dari sana saya akan memberi kesimpulan kepada saudara point by point buat saudara, untuk bisa melihat bahwa apa itu simple breakthrough yang bisa Anda alami. Ya. Kadang-kadang saudara doa Anda tiap hari yang Anda lakukan dengan setia itu bisa menghasilkan breakthrough. Pujian yang Anda naikkan dari waktu ke waktu itu bisa menghasilkan breakthrough. Terobosan terjadi. Rut 2 ayat yang kedua mulai. Rut 2 ayat yang kedua mulai. Saya akan bacakan begini saudara ya. Perhatikan baik-baik, ada nanti di slide tentunya di depan, tapi saya mau bacakan. Maka Rut perempuan Moab itu
berkata kepada Naomi mertuanya, biarkan aku pergi ke ladang. Oke, di sini ada garis-garis segalanya, ini sengaja ada kesengajaan saudara ya, supaya saudara perhatikan. Biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara, sebelum kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, kalau Anda baca dalam bahasa Indonesianya, waktu saya renungkan ayat ini, seolah-olah, ini tanda kurung nggak ada nih di ayat saudara. Nggak ada kan? Di Alkitab saudara nggak ada nih, bisa menunjukkan. Ini saya mau tunjukkan bahwa karena waktu saya renungkan ayat ini, saya rada sedikit perlu mendalami gitu. Karena begini, coba lihat saudara ya. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Seolah-olah dia sudah tahu ladang yang mana orangnya murah hati sama saya. Kalau begitu dia udah tahu duluan dong. Betul nggak saudara? Ngerti nggak kira-kira? Tapi setelah saya perhatikan ternyata bukan begitu. Dia belum tahu itu ladangnya Boaz. Dia belum tahu saudara. Makanya ketika saya melihat dalam bahasa Inggris di dalam King James, New King James, so Ruth the Moabites said to Naomi, please let me go to the field and glean heads of grain after him in whose sight I may find favor. Biarlah aku pergi ke sebuah ladang, siapa tahu ada bos yang memberikan perkenanan kepada saya. Kira-kira gitu. Anda nangkap? Dia belum tahu itu orang itu adalah orang yang murah hati atau enggak. Naomi sendiri nggak tahu kalau dia kerja di ladangnya bos. He doesn't know, saudara. Tapi itu sebabnya saya coba tambahkan di sini supaya saudara ngerti. Saya ulangi, maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang bisa menunjukkan, kira-kira gitu. Find favor, murah hati kepadaku, dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Oke? So far so good sampai di sini. Jelas? Coba yang jelas lambaikan tangan. Berarti Ruth waktu pergi ke ladang itu dia nggak tahu kalau itu Boaz punya. Dia nggak tahu ini orang yang murah hati. But he find favor. Di situ dia ngalamin breakthrough. Saudara ngerti maksud saya? Oke, saya lanjutkan saudara ayat yang ketiga. Pergilah ia sampai di ladang memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan. Tuh, coba bilang kebetulan. Ada yang kebetulan? Saudara yang dikasih Tuhan, kelihatannya kita bilang kebetulan. But God arranged that. Tuhan merancangnya buat saudara dan saya. Lalu kita bilang kebetulan. No, Tuhan merancang saudara. Berada di tanah Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit, Tuhan kiranya menyertai kamu. Saya suka nih saudara, ini bos luar biasa. Dia kalau datang ke ladang, dia lihat pekerjaannya, dia bilang, Shalom, mungkin gitu, God bless you. Dan dia sangat menyapa saudara. Ya, kalau dalam kepribadian ini orang kuning. Ya, orang kuning ini kira-kira saudara. Ya, saudara, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang menyawasi penyabit itu, dari mana perempuan ini? Karena tiba-tiba dia melihat ada seorang yang berbeda. Artinya Boaz ini tahu siapa yang kerja, siapa yang baru. Keren, kalau kita ngomong ini lebih keren lagi. Nanti Anda akan ada bagiannya kalau Anda pelajari mengenai Boaz. Lalu kita lanjutkan saudara, ini Boaz bicara tentang Kristus yang tahu pribadi Anda satu lepas satu. He knows exactly who you are. Bisa katakan amin? Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab, dia pulang bersama dengan Naomi dari daerah Moab. Diceritain keadaannya. Ayat 7 menarik saudara. Saya ayat 7, mata saya tertuju kepada ayat 7 juga salah satunya. Tadi kata bujang-bujangnya ini, ya pegawainya ini, yang pengawasnya bilang, dia berkata begini. Si Ruth bilang begini, izinkan kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas jelai di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Seketika pun ia tidak berhenti. Wow. Saudara, kata izinkan itu penting. Dia bukan seorang yang sembarangan sembrono main kerja masuk nggak minta izin dulu kalau mau kerja. Anda akan melihat spirit of excellence dari orang ini. God will bless you. Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan akan membuat breakthrough dalam hidup saudara. Because you do a simple things yang orang sering tidak melihat. Because God works in you first. Tuhan bekerja di dalam diri saudara.
Ayat 8, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Saudara jangan pikir Boas ini genit, jangan saudara. Tapi dia bisa sense. Saya hanya kasih saudara dekat sebelum saya masuk pada poinnya. Saudara mau tahu, Anda kalau dekat-dekat orang yang rajin, dekat-dekat orang yang excellent spiritnya, you can sense it. Tapi Anda juga bisa tahu orang-orang yang hidupnya kayaknya nggak benar, ini you can sense it. Anda bisa sense, ini kayaknya nggak beres orang ini. Why? If you have a spirit. Oke, kita lanjut saudara. Ayat yang ke-9, lihat saja ke ladang yang disebut, yang sedang disabit orang itu. Ikuti perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesan pada pekerja lelaki, jangan ganggu engkau. Rupanya Ruth ini cantik saudara ya. Cantik Ruth ini saudara, jadi takutnya ada pria-pria yang ganggu kau, kamu jangan ganggu dia ya, gitu saudara. Takutnya di antara pria itu ada Pastor Levi kayaknya. Haleluya. Haleluya. Oke lanjut saudara. Ya, kadang-kadang kita, lalu dia bilang jika engkau haus, pergilah ke tempayan minum air yang dicedok pengerja itu. Ayo bebas, lakukan. Lalu apa yang dilakukan? This spirit, I like this lady punya spirit yang dahsyat, bukan cuma wajah yang cantik. Punya cantik di dalam, kecantikan batinnya. Lalu dia bilang, sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku. Padahal aku ini orang asing, orang Moab. Ini adalah orang yang bisa say thank you dengan sesuatu yang dia dapat. Saya suka dengan orang yang punya spirit seperti ini. Saya percaya Tuhan juga suka dengan orang yang punya spirit ini. If you do this, you cultivate, Anda terus membangun spirit seperti ini, breakthrough tidak akan terlalu jauh daripada Anda. Haleluya. Bisa katakan amin. Lalu kita jump kepada ayat yang ke-17, lompat ke ayat 17, dikatakan demikian, maka ia memungut di ladang sampai petang, bukan cuma dari pagi sampai petang. Lalu ia mengirik yang dipungutnya, dan ada sekira-kira seeva jelai banyaknya. Satu eva adalah 36 liter kira-kira. Saudara luar biasa dia kumpulkan sekira-kira 36 liter. Di kilogramnya mungkin sekitar 30-an karena ini ringan ya. Nah Bapak Ibu Saudara dia kumpulkan setia every single day do the same thing again and again and again and again. Melakukan yang sama tiap hari, mau bosen dia kena matahari, vitamin D-nya jadi bagus, antibodinya jadi bagus. Kalau dalam bahasa sekarang kan begitu. Saudara nangkep gak? Mau breakthrough? Siapa yang mau breakthrough? Do a simple things. Lakukan yang sederhana yang harus Anda lakukan. Ketika Anda lakukan hal yang sederhana, Anda lakukan every single day dengan setia, dengan konsisten, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita, Anda akan lihat breakthrough terjadi dalam hidup saudara kok. Nggak harus perlu lakukan sesuatu yang dahsyat, harus tunggu, doa, dengar suara Tuhan. Walaupun semua itu perlu, penting, saya tahu. Saya bukan berarti nggak menganggap itu nggak penting. Doa, puasa, lalu Anda lakukan ini, Anda lakukan ini. Well, that is okay. Tapi yang sederhana juga Tuhan bikin mujizat kok. Nangkap saudara? Ngerti saudara? So saya mau ajak saudara hari ini dalam breakthrough, biarlah Anda alamin breakthrough dalam keseharian saudara, dalam kesederhanaan saudara. Bisa katakan amin? Alright. Mari kita lihat apa yang saya bisa simpulkan dari cerita tadi. Nanti sebagian ayat-ayat saya tambahkan, sebagian ayat saya kutip ulang dari apa yang tadi kita sudah baca. Supaya kita bisa ngeflow enak ke depan. Ya, ready? Kita lanjut, mari kita melihat. Apa yang ada 3 poin saya lihat garis besar yang ada pada diri seorang Ruth. Yang pertama, kita melihat. Yang pertama, di dalam slide berikutnya kita melihat. Dia adalah punya hati yang benar. He has a right heart, punya hati yang benar. Dari mana saya bisa katakan demikian? Ada beberapa ayat yang saya akan tunjukkan, ada juga yang nggak tunjukkan karena cuma saya ngomongin aja karena waktu, ya. Saudara, hati yang benar. Kenapa? Waktu dia mau pulang, istri saya kemarin bicara, Pastor Rosalind bicara, bagaimana Ruth kok mau ikut Naomi yang sementara Naomi sudah broke dari perginya, penuh tangannya, pulang tangannya kosong, nggak bawa apa-apa. Kok ada menantu yang mau ikutin menantu yang mertua yang kagak punya apa-apa? Mana ada menantu yang mau ngikutin mertua yang udah tahu bangkrut punya urusannya. Cari mertua baru atuh. Betul apa enggak saudara? Halo, di zaman sekarang cari mertua baru, jangan cari mertua yang sudah bangkrut, yang bokek gitu loh saudara.
Tetapi saudara, dia mau ikut karena apa? Dia melihat ada Tuhan menyertai yang bernama Naomi ini. Ada Tuhan Allah Israel bersama dengan Naomi. Itu yang membuat dia tahu, ini yang membuat hatinya percaya. Bukan pada Naomi, tapi pada Allahnya Naomi. Now, the first thing yang harus Anda miliki adalah hati yang percaya sama Tuhan. Nggak menjamin kita Kristen, mau streaming maupun yang hadir. Nggak jamin orang Kristen itu percaya Tuhan. Dia hanya percaya Tuhan kalau diberkati. Dia hanya percaya Tuhan kalau masalahnya diselesaikan. Dia percaya Tuhan kalau sesuai dengan otaknya. Dia bisa ngerti. Ada yang begitu, saudara. Saudara, tapi Naomi walaupun dia tahu nggak ada apa-apa di depannya, masa depannya kayaknya kering, tapi dia tahu ada Tuhan, makanya dia punya hati yang baik. Yang kedua saya melihat dari hati yang benar ini adalah dia punya sweet spirit. Sweet spirit, spirit yang manis sekali perempuan ini. Are you sure? Ya, boleh lebih pelan sedikit supaya lebih enak saya khotbahnya bisa lebih lama. Sweet spirit. Kenapa saya bisa bilang gini? Saya kasih gambar besarnya dulu. Dia udah tahu mertua bangkrut, gak punya apa-apa. Tapi menantu ini mau bantu mertua yang sudah gak punya apa-apa. Menantu ini mau bantu mertua yang udah gak punya apa-apa. Lewat hidupnya yang masih lebih muda dibandingkan dengan mertuanya. Dia yang kerja untuk mertuanya. Saya melihat ini, waktu saya baca itu, I cry in my heart. Apa motif Anda dalam hidup ini? Titik awal di hati saudara itu yang menentukan, the simplicity of your heart akan menentukan breakthrough dalam hidup saudara. Saya mau beritahu saudara, anak-anak muda, termasuk yang sudah menikah. Sering kita lupa hal sederhana dalam hidup ini. Yaitu sering lupa dan mengabaikan orang tua. Kita lupa menghargai dan menghormati orang tua kita. If you still have your parents, better respect and love them. Saya melihat Naomi ini luar biasa. Naomi mau kerja buat sang mertua. Nanti Anda tahu benar apa enggak? I will prove you dengan ayat ini. Suatu hari saya overheard, saya sempat mendengar, saya jarang dengerin pendeta tertentu, tapi istri saya setiap pagi dia dengar khotbah-khotbah lewat iPad. Sementara saya lagi siapin kopi, saya mendengar Pastor Joel Austin ngomong. Dengar baik-baik, and itu hit me. Sebelum dia jadi pastor, Joel Austin berkata, dia kepengen melihat bapaknya kalau tampil di depan at the best. Dia mau lihat ayahnya tampil at his best. Dia sebagai seorang di sound, dan dia juga mempersiapkan mimbar yang terbaik for his father. Not for him, dia bilang, that is not for me, but for my father. Supaya bapak saya waktu tampil di depan is at his best. But dia bilang, siapa yang tahu ketika bapak saya meninggal? Now, this mimbar yang aku buat ayahku is the best for me. Seringkali Anda tidak pernah tahu bahwa you do something for somebody else, engkau setia. Kalau engkau tidak setia kepada harta orang lain, siapa yang akan memberikan kepadamu harta? Yang dari dirimu. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya you have to have a right heart untuk bisa melihat breakthrough terjadi. Makanya Joel Austin menyadari bahwa keadaan yang dia punya sekarang begitu stadium yang begitu besar, puluhan ribu jemaatnya, dia tahu it's because ada legacy dari ayahnya. Makanya Efesus 6 ayat 1 sampai 3 berkata apa? Saudara, hai anakku, taati orang tuamu dalam Tuhan. Haruslah demikian. Hormati ayahmu, ibumu, suatu perintah yang penting. Ini bukan cuma perintah, tapi ada janji di dalamnya.
Menghormati orang tua itu bukan cuma perintah, tapi ada janji di dalamnya. Yaitu janji apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sweet heart, yang pertama saya melihat ini punya sweet attitude of the heart. Yaitu dia tahu dia perlu mendukung mertuanya. Sweet heart yang berikutnya saya melihat dia punya motif yang benar. Dia bekerja bukan untuk dirinya, dia bekerja bagi orang lain kadang-kadang. Di dalam Efesus 6 ayat 5 sampai 8. Hamba-hamba katanya kalau bekerja, bekerjalah seperti engkau bekerja kepada Tuhan. Karena berkatmu bukan dari mereka, berkatmu dari Tuhan. Halo? Ada amin saudara? That's another sweet heart. Saya melihat dia punya tulusan, dia punya motif yang benar, dia bekerja. Nah ini yang saya mau bilang. Dia itu sangat luar biasa. Saudara, waktu saya baca ayat ini, saya bilang dahsyat orang ini. Makanya Tuhan pilih Rut untuk bisa membuat, saudara, Obed lahir dari dia, Isai lahir dari situ, dan kemudian Daud dari situ, dan keturunan Yesus dari sana. Why? Because has a good spirit. Rut 2, 14 sampai 16. Saya mau kasih tahu saudara, di sini saya melihat orang ini dahsyat. Dengar baik-baik, kalau Anda masih punya orang tua, dengar baik-baik. Let this word come to you. Di dalam Rut 2 ayat 14 sampai 16. Ketika sudah waktu makan, waktu itu dia makan, saudara, tiba-tiba Boas datang sama dia. Katanya, datang kemari, makan roti, celupkan ke dalam cukaan. Diajak duduk sama-sama sama Boas. Lalu duduklah ia di sisi penyabit itu. Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Nih makan, katanya. Makanlah Rut sampai apa? Kenyang. Coba bilang sampai apa? Kenyang. Bahkan ada apa? Coba dengar baik-baik, bahkan ada apa? Ada banyak orang ketika makan ada sisanya dia tinggal. Tapi tidak dengan Rut, dia ingat mertuanya di rumah. Dia ingat mertuanya di rumah. Dia tidak hanya makan untuk dirinya sendiri, but dia tahu ada mertua di rumah yang harus kasih makan. She has a good spirit, man. Ayat 15, setelah ia bangun untuk memungut, apa yang dia pungut? Sisa makanan. Dari mana saya tahu? Saya akan tunjukkan ayat berikutnya. Dia sisa makanannya, maka Boas perintahkan kepada pekerjanya. Dari antara berkas itu boleh dia pungut sisanya itu ya. Tapi jangan diganggu. Bahkan harus kamu dengan sengaja narik sedikit dari onggokan jela itu untuk dia meninggalkannya. Supaya dipungutnya jangan berlaku kasar sama dia ya. Dia kumpulkan sisanya, kasih dia. Bahkan kalau perlu kasih lebih. Found favor. Dari apa? Kesetiaan setiap hari. A daily life, a simple daily life, breakthrough terjadi. Kita lihat ayat 18. We see at the verse 18. Ayat 18. Dalam ayat 18 diangkatnya lah itu. Lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya. Dan perhatikan. Ketika dikeluarkannya. Diberikannya kepada mertuanya. Sisa yang ada setelah kenyang. Itu sebabnya saudara setelah kenyang dia masih ingat bukan perutnya sendiri. Dia ingat perutnya Naomi. Berapa banyak anak-anak sekarang. Yang kalau makan lupa sama orang tuanya. Berapa banyak saudara dan saya lupa kepada you come from where. Nah ketika dia memberikan itu. Itulah yang Tuhan bilang this has a sweet spirit. Maka itu dia dipertemukan dengan Boas. Tidak kebetulan. Do you have a right spirit? Do you have the right heart? Mau ngalamin breakthrough, tapi hati kita nggak beres, hati kita nggak benar, hati kita nggak mau membereskan hati kita sama Tuhan. A simple things is karena breakthrough itu terjadi karena hatimu loh, saudara diawali sebelum pekerjaanmu yang lain. Berapa banyak kita ingat dengan otoritas di atas kita? Bukan hanya orang tua, otoritas di atas kita. Berapa banyak kita ingat itu? Seringkali kita melupakan karena kita hanya ingat diri kita sendiri. If you want to see breakthrough, Tuhan lihat hatimu Bapak Ibu. Hanya mereka yang punya hati yang right di hadapan Tuhan, that's it. Boom, terjadi dalam hidupnya. Berikutnya sweet heart, dia punya kerendahan hati dan bisa bersyukur. Tadi kita sudah baca ayatnya. Dia sujud, menyembah. Dia bilang, kok kamu bisa kasih seperti ini? Dia punya hati yang percaya. Makanya hatinya benar. Yang dia punya sweet heart, sweet spirit.
Dan saya melihat dia punya attitude dari heart-nya baik. Maka dia bilang, izinkan aku kerja. Dia punya sikap baik, dia nggak sembarangan. Gue kerja aja di sini, biarin aja nanti gue tanya, gue lagi ada perlu duit nih, gue mau kerja. Enggak, dia minta izin dulu. Kalau nggak dikasih ya udah dia nggak kerja. Dia kerja di ladang yang lain, ada banyak yang ladang lain. Tapi dia datang, dia minta izin. Itu sebabnya saudara, sweet spirit, attract God. Tuhan akan tertarik, sorga, engkau akan menarik sorga untuk hidupmu. A simplicity is come from your heart. Hatimu banyak kecewa, hatimu banyak pahit. Itu yang bikin Anda menghambat breakthrough terjadi dalam hidupmu. Kecewa, pahit, mantul, marah. Itu yang membuat Anda punya breakthrough seringkali tertunda. Check your heart. So number one, Ruth kenapa bisa ngalamin breakthrough dari simplicity? The simplicity of the heart. Kesimpulan hati yang simple yang disukai oleh Tuhan. Itu yang sebabnya juga hati yang sama dengan Daud. Tuhan bilang, I have found a man after my own heart. Saya percaya Daud mewarisi hatinya Ruth. Spirit of Ruth ada pada dia. Makanya Tuhan bilang, the same spirit come to David. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Whatever Anda mesti mengerti ini. Prinsipnya kalau Anda mau lihat breakthrough, check your heart. Sekali lagi. Kalau Anda masih punya orang tua. Kalau sudah nggak ada ya mau ngomong apa? Kalau masih ada. Learn from Ruth. Remember. Kalau Anda di bawah pimpinan seseorang, remember. Hidupmu bisa seperti itu. Remember. Makanya Paulus berkata, hormatilah pemimpin-pemimpin 2 kali lipat. Remember. Seringkali kita lupa. Kita menganggap itu bagian saya. Nah. Saya waktu lihat ini, saya jadi teringat saudara. Saya bukan teringat, saya membayangkan Ruth zaman sekarang ada. Dia lagi makan sama orang-orang, temennya di kantor habis makan. Ini kan sama temen-temen tuh. Lagi makan termasuk sama pemimpin mungkin lagi makan, sama bos lagi makan. Ada sisa. Sedangkan jam makan dia tahu mamanya di rumah seorang janda. Papanya di rumah seorang duda. Gak inget tuh. Pulang anak tinggal mandi tidur. Dia lupa di rumah ada mamanya. Ini bukan mama asli lu mertua lo kalau Naomi. Mamanya yang janda, papanya yang duda. Nggak ingat. Boro-boro kasih makan, pulang aja nanya. Mama udah makan belum? Nggak nanya saudara. Tapi Ruth lain. Ruth pulang keluarin, Mam, this is your breakfast. This is your dinner. Can you see? Anda bisa lihat kualitas hatinya Ruth. Can you see this? That's why kenapa surga suka sama yang begini. If you want to see your blessing in the future, what you do biasa yang Anda lakukan itu apa? Ini yang dilakukan biasa sama Ruth. Masa depannya kelihatan luar biasa. Anda masih bisa bertahan, bukan? Saya rasa saya akan habiskan 3 poin ini. Are you ready? Tuntas. A simple breakthrough terjadi dalam hidup. Hal yang kedua, selain the right heart. Belajar dari seorang bernama Ruth, dia adalah setia, tekun, konsisten dalam bekerja. Setia, tekun, konsisten dalam bekerja. Dia fokus hanya kerja, bahkan dari tadi dibilang bahwa di dalam ayat ke-7 dia nggak ngapa-ngapain, kerja aja terus. Dia fokus sama kerjaan. Setia dia kerjain terus dia fokus. Bahkan dia menghargai waktu, dia kerja sampai petang, dia kerja terus, nggak ngapain kerja, produktif orang ini. Dalam Rut 2 ayat 17, ia memungut di ladang sampai petang, mengirik sampai 1 eva jelai. Ketekunan dan konsistensi saudara itu menentukan dan mempersiapkan saudara untuk masa depan saudara.
Banyak orang saudara tidak konsisten, bosenan, kerja ini bosen pindah, kerja ini bosen pindah, kerja ini bosen pindah, pelayanan ini bosen enggak, ini bagaimana saudara? Setia dalam perkara yang kecil, tekun. Saudara tahukah saudara, ada kalanya Anda dan saya dipromosikan, karyawan dipromosikan oleh bosnya, bukan karena dia sekolahnya pintar, bukan karena dia hebat, tapi karena konsistensi, ketekunan, kesetiaan dalam bekerja. Makanya Tuhan berkata Lukas 16 ayat 12 dikatakan, bagaimana jika engkau tidak setia dalam harta orang lain, artinya Anda enggak setia sama kerjaan yang dikasih sama kamu buat orang lain, engkau tidak mau kembangkan, bagaimana kata Tuhan, ayat 12 Lukas 16, yang menyerahkan hartamu sendiri kepadamu. Itu yang dialami Joel Osteen ketika dia mengerjakan sesuatu yang terbaik buat bapaknya, ketika bapaknya meninggal, that's it, it's come to him, karena kesetiaan. Apa sih kesetiaan? Mengerjakan hal yang kecil dalam kurun waktu yang cukup lama dengan sepenuh hati. Kecil sih Anda kerjain bisa aja gak sepenuh hati. Beda, orang setia adalah ngerjain yang kecil dalam kurun waktu cukup lama, setia dengan sepenuh hati, gak pernah ngeluh dan gak pernah merasa dirinya kecil karena mengerjakan yang kecil. Itu kesetiaan. Kesetiaan dalam melakukan hal yang kecil dalam waktu kurun lama yang cukup lama, tapi sepenuh hati dikerjakan, tidak pernah mengeluh dan tidak pernah merasa dirinya kecil. Itu yang dilakukan oleh Ruth. Ada satu tokoh di Alkitab, Musa. Anda tahu Musa ini? A great man, bukan? Saudara pikir dia bisa jadi great man karena apa? Karena dia konsisten melakukan apa yang biasa dia lakukan. Keluaran 3 ayat 1, mari kita baca. Dalam Keluaran 3 ayat 1 dikatakan, adapun Musa itu biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba ke seberang padang gurun, sampailah ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Karena dia melakukan yang biasa. Coba bilang biasa. Sesuatu yang biasa, bukan yang extraordinary, bukan yang luar biasa, yang biasa. Tapi karena dia lakukan biasa dengan setia, tiba-tiba dia melihat ada api membakar sebuah pohon semak, tapi tidak terbakar. Membuat dia tertarik, dia menyingkir dari jalan itu. Dan Tuhan memanggil dia. Lihat, breakthrough terjadi hanya karena Anda melakukan hal yang biasa. Bahkan yang biasa ini sebenarnya buat dia adalah sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena dia dulunya calon pangeran. Dibesarkan di istana, tapi dia mau melakukan sesuatu yang biasa, gembala tanpa mengeluh. Tuhan selalu bekerja dengan seseorang, breakthrough terjadi pada seseorang. God because of the heart dan because of kesetiaannya dia bekerja. Dia melihat hatinya, dia setia, dia tekun. That's it. Ini menjadi sarana boleh Tuhan open the doors di depan. 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang Midian, 80 tahun kemudian baru dia bisa mengalami yang namanya breakthrough luar biasa. Itu yang dialami oleh seorang bernama Musa. Ada amin? Bisa gak sih Anda tekun, setia? Kadang-kadang aduh kenapa ya saya dikasih pelayanan kayak begini, ada bosen ya gini lah. You don't know. Tuhan lagi melatih saudara, Anda punya kesetiaan. Ada amin? Tokoh berikutnya adalah seorang bernama Daud. Dahsyat orang ini. Saya percaya punya spirit yang sama kayak Ruth. Dia belajar dari atasannya. Dia belajar dari leluhurnya. How to live, bagaimana untuk hidup. The legacy. 1 Samuel 17 ayat 15 kita baca. 1 Samuel 17 ayat 15. Perhatikan baik-baik. Tetapi Daud selalu, coba bilang selalu. Kata selalu itu penting. Salah satu kata yang penting. Daud selalu
pulang dari Saul, dia kerja di istana, Saul pulang, dia selalu pulang dari Saul. Untuk ngapain pulang? Dia bukan cuma pulang relax, memang dulu belum ada gadget sih. Saudara yang dikasih, dia pulang dia ngapain? Menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Dia setia melakukan apa yang ditugaskan oleh ayahnya. Ketika pulang dari Saul, dia selalu gembala. Setia. Makanya jangan heran ketika dia masuk dalam medan pertempuran di ayat 33, 34. Saul berkata kepada Daud, mana mungkin kamu ini masih muda. Kamu masih muda mana bisa kalahin Goliat. Goliat itu dari masih mudanya. Dia udah jadi prajurit. Kamu ini cuma jadi gembala, mana bisa sih. Jawab Daud, enak aja kata dia. Tar dulu bro, kira-kira gitu. Maka di ayat yang ke-34. Maka ayat yang ke-34 berkata, next 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini apa? Enggak dengar, hambamu ini apa? Sekali lagi, hambamu ini apa? Enggak dengar, sekali lagi, hambamu ini apa? Biasa. Sesuatu yang biasa. It brings breakthrough. Biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Aku ini udah biasa gembalakan kambing bapakku. Apabila datang singa atau beruang menekar seekor domba dari kawanannya. Terus ayat 35. Lalu dikatakan apa di dalam ayat 35? Maka aku mengejar, menghajar, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku. Bayangin nggak singa itu datang sama dia. Dia berdiri, masih kecil. Dia hadapi saudara. Aku menangkap janggutnya, hajarnya, aku bunuh dia. Saya waktu baca ayat ini, saya renungin. Bagaimana Daud berdiri berhadapan muka dengan singa. Saya sih udah kabur saudara. Waktu diterkam, dihantam, dia pegang janggutnya. Ini bukan Simpson. Saya lihat ini orang punya keberanian, berani mati banget ini orang. Makanya Tuhan bangkitkan dia sebagai warrior. Karena dia berani mati orang ini. Punya hati tapi berani mati. Beda lagi Tuhan pakainya, warriors. God's always see your heart, man. Tuhan selalu lihat hatimu dulu. Yang biasa-biasa jangan dianggap enteng. Yang setuju sama saya boleh lambaikan tangan. Kayaknya biasa-biasa, ya nggak tahu bertahun-tahun Anda lakukan. Sampai satu titik you never know. Karena Tuhan melihat your development. Tuhan melihat perkembangan hidupmu dari waktu ke waktu. Dia yang memperhatikan, sorga memperhatikan saudara. Dari hatimu, dari spiritmu, dari karaktermu, dari kesetiaanmu, dari ini semua. When the time has come, Tuhan melihat waktunya. Dan breakthrough terjadi. Semua breakthrough datang dari sorga. Itu sebabnya hari ini lakukan dengan setia. Punya hati yang benar. Saya percaya breakthrough is yours. Saudara tahu tokoh berikutnya yang saya lihat, Elisa. Saya nggak perlu banyak bicara. Elisa juga setia, kerjain bagian dia terus tiap hari. Dengan lembunya tiap hari. Until one day, suatu hari dia nggak tahu kapan waktunya. Tiba-tiba Elia datang sama dia. That's it. Breakthrough terjadi. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Mereka yang ada di dalam pekerjaanmu sehari-hari. Do something with your heart. Lakukan setia walaupun kecil, lakukan setia. Aduh, saya maunya yang begini, yang setia. I don't know, buat saya sendiri juga I don't know apa yang ada di depan saya. But I know one day, God said enough is enough. Now is your time. Boom. God has the time. Terakhir, yang ketiga. Seorang Naomi adalah seorang yang mau mendengar, mau taat, mau jalani nasihat mertua. Sekalipun mertua nggak punya apa-apa. Saya ulangi sekali lagi, itu perlu kata-kata itu penting buat saudara. Kita tuh seringkali mau dengar nasihat, kita tuh sering mau taat sama nasihat, kalau yang nasihatin saudara adalah somebody. Yang punya posisi tinggi, yang punya kekayaan besar, yang punya perusahaan besar, yang punya gereja besar, baru Anda mau dengar. But broke, bangkrut mertuanya, gak punya apa-apa. Kasih nasihat sama dia, diikutin. Spiritnya bagus.
Diikutin. Waktu ditanya, kamu kerja di mana? Di Boas. Oh gini. Oh katanya, kamu jangan kemana-mana, ikutin tuh ya si Boas punya kasih tahu. Lu kerja di tempat itu aja, gak usah pindah-pindah katanya. Naomi bilang. Diikutin. Terus dikasih tahu, besok kalau kamu lihat Boas kalau lagi tidur, kamu ikutin. Kamu mandi ya, apa parfum ya, duduk di bawah kakinya, di bawah selimut, nanti dia lihat. Tapi jangan sampai ketahuan. Saudara bayangkan kan saudara melakukan seperti kayak gitu. Ini mertua gua ngapain lagi coba. Tapi Alkitab berkata, di dalam Rut pasal 3 ayatnya yang kelima, kita baca saudara, Rut 3 ayat 5. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Come on. Dan dia lakukan Rut. Sampai Boas tahu, ini siapa nih dia bangun pagi? Ada perempuan, Rut. Sampai akhirnya saudara Boas yang mengambil inisiatif untuk bicara kepada keluarga Elimelek untuk bisa menebus. Ketika dia bicara sama orang yang lebih tua dari dia, dari keluarga Elimelek, lu mesti tebus nih Naomi punya tanah. Oke, gua tebus tanahnya. Tapi lu juga mesti tebus kalian sama Rut. Waduh kalau yang itu gua kagak deh. Boas bilang, I take it. Setelah itu, emang ngapain? Rut bilang begini, stay here, tunggu waktu Tuhan. Rut bilang, tunggu di sini waktu Tuhan. Saudara, generasi muda disuruh tunggu mana bisa. Kita baca ayat 18. Lalu kata mertuanya kepada Rut, duduk saja menanti anakku sampai engkau tahu bagaimana kesudahan perkara itu. Engkau sudah lakukan bagianmu, that's okay, you have done your things, but now wait upon the Lord, look at how God moves. Berapa banyak kita gak mau menanti-nantikan Tuhan. Nasihat pemimpin kadang-kadang kita abaikan. Kita merasa kita lebih tahu karena kita punya Mbah Google. Saya kasih tahu saudara satu hal. Mbah Google bisa kasih kamu informasi dan pengetahuan, tapi tidak dengan pengalaman dan kehidupan. What is the deposit of the above yang sudah dialami oleh di atas, itu gak ada di Google. It's about essence, substance. Itu yang perlu dibagi. Halo? Kalau Anda dengar kembali kemarin podcast dari Ibu Nani, dia berkata apa? Waktu dia tahu dia nggak bisa apa-apa, dia cuma dengerin nasihat aja. Khotbah, nasihat dari pendeta, betul nggak? Saudara yang dengar gitu nggak? Hanya advice, hanya dengerin, nasihat, ikutin. Boom! Breakthrough terjadi. Kadang-kadang kita suka anggap sepele nasihat orang. Situasi dalam kondisi normal, kondisi yang tidak normal, kondisi sulit, dengarkan nasihat itu baik-baik. Terakhir penutup, saya kasih saudara lihat satu slide ini, untuk saudara bayangkan. Ini slide apa? Hah? Halo? Slide Musa mimpin bangsa Israel lewatin laut kosong yang terbelah. Betul? Saudara, coba bayangkan Anda ada di antara mereka. Bisa bayangkan? Anda bersama anak cucu Anda lagi jalan. Saudara pikir enak jalan kayak begini? Oh dahsyat ya, kita lihatnya Tuhan tuh dahsyat ya. Saudara pikir ini air diem aja yang di kiri kanan? Saudara dengar gak suara itu? Di kiri kanan saudara, dengar gak itu? Saudara pikir itu gak menakutkan? Itu seperti COVID. Di sebelah saudara. Dan waktu Anda jalan, Anda nggak tahu kapan air itu bisa boom nutupin saudara tiba-tiba. You don't know man. Iman selalu bekerja di tengah ketakutan, saya beritahu saudara. Waktu Musa pimpin, dia bilang, move! Bisa nggak mereka bilang, lu aja deh gua nggak jadi? Bisa begitu? Bisa. Karena dengerin
Saudara, kita tuh enak nggak ada di situ, jadi kita nggak tahu. Itu suara kenceng loh itu saudara. Itu saudara dengar kiri kanan saudara. Dan Anda bisa lihat ini percikannya mungkin masih dapat buat saudara. And one of the day waktu Anda bilang, kalau tiba-tiba dia masuk gimana? Emang Musa mau tanggung jawab? Kan begitu nanyanya. Kalau orang kritis. Tapi I go along with you Moses. Ada rasa takut? Yes. Buat Naomi dan Ruth, orang saudara pikir Ruth nggak takut apa suruh lakukan itu? Duduk di bawah kaki Boas begitu. Tiga hal. You want to have your breakthrough? Do simple things. Check your heart. Make your heart right. Lakukan yang biasa Anda lakukan. Setia, tekun, kerjakan. Jangan mau kaya cepet. Jangan cepet kaya. Supaya Anda bisa terbang dengan business class. Business class sama economy class saya kasih tahu saudara, nyampenya sama. Bukan berarti Anda yang duluan, enggak, sama nyampenya. Ada amin? Setia, tekun, konsisten. Dengar nasihat buat Anda. Buat orang di atas saudara. Orang tuamu, pemimpinmu, leader. Do it. Dan saya percaya, breakthrough is yours. Terobosan adalah milik Anda. Mari kita bangkit berdiri. Syaralabatakaralabaya syakamaralabaya. Anda yang menyaksikan lewat streaming, saya undang Anda bangkit berdiri. Tuhan, aku datang kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan kuat kuasa-Mu beracar. Bergerak Tuhan. Memberkati Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kemurahan-Mu. Biar kami punya spirit seperti Ruth, a sweet spirit. Tuhan, aku berdoa ini waktunya Tuhan, biar jemaat-Mu di GKS Light to the Nations melihat breakthrough bukan hanya hal-hal yang besar, dahsyat, hebat. Yes, itu terjadinya dahsyat, tetapi kami alami karena kami mengerjakan yang biasa kami lakukan. Yang biasa kami lakukan. A simple things. Doa yang biasa kelihatannya, penyembahan yang biasa, merenungkan firman yang biasa, memainkan alat musik yang biasa seolah-olah. But from my spirit, right spirit, it brings heaven. Itu menghadirkan sorga dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan aku berdoa. Biar umat-Mu Tuhan menyadari bahwa breakthrough ada dalam hidup kami. Di depan kami. As a simple as that. Bukan sesuatu yang kami bayangkan harus besar. Sesuatu yang dahsyat. Nah, itu terjadi. Bisa tiba-tiba. Tuhan, mari Tuhan siapkan hati kami semua. Untuk punya hati right heart. Seperti Ruth. Berkati umat-Mu dengan berkat yang berkelimpahan. Supaya mereka punya spirit yang sama. Ketekunan yang sama. Keinginan hati untuk mendengar nasihat. Melakukan dengan benar. Thank you. Hamba-Mu boleh selesai. Roh-Mu terus berbicara. Bapak Ibu angkat kedua belah tangan. Sebagaimana engkau datang di tempat ini diberkati. Engkau mendengarkan khotbah ini engkau diberkati. Saat engkau tinggalkan tempat ini pun engkau diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat besar adalah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai saudara, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah breakthrough terjadi, blessing terjadi karena Anda melakukan hal yang sederhana dalam keseharian Anda. God bless you. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Amin.